peran komunitas ini kan mempunyai wadah untuk menyalurkan ekspresi mereka atau hasil karya mereka, sehingga regenerasi ini terus berlanjut gitu, seperti itu. Di sudut-sudut kota Yogyakarta, di balik mural yang pudar dan dentuman beat yang menggetarkan lorong, ada suara-suara yang selama ini tak terdengar. Mereka bukan selebritas atau tokoh besar, tapi lewat lirik, gerakan, dan irama, mereka bicara tentang marah, tentang harapan, tentang hidup. Ini bukan sekedar musik, ini adalah ruang berekspresi. Di Yogyakarta sendiri, hip hop terbentuk menjadi ekosistem yang organik, terus berkembang dan regenerasi yang tak pernah mati. Selalu ada komunitas yang menaungi. Kontradiktif sebenarnya. Hip hop adalah budaya urban, namun memiliki pengaruh besar di Yogyakarta, tanah yang kental dengan budaya tradisional Jawa. Ya, inilah kisah mereka. Kisah tentang solidaritas, perjuangan, dan generasi yang menolak diam. Dari Yogyakarta, Hip Hop Mataram, Urban di Tanah Kesultanan. Rotra kan artinya Yogya, basa walian kayak dagadu. Dagadu kan matamu artinya. Yeah. Oh, tabu itu kayak asu. Oh iya. Oh, Rotra itu Yogya. Nah, itu dari selain lirik bahasa Jawa, kita pentas waktu itu pakai baju batik tapi yang kedodoran gitu ya, oversize kayak style hip hop 90s gitu loh. Jadi setiap kita habis pentas itu baru kondangannya di bar pentas. Sampai penontonnya pun kita tanpa ayo pakai batik enggak, mereka menonton Rotra pasti pakai batik. Bagaimana hip hop mampu diterima di Yogyakarta? Dua budaya yang disatukan. Walaupun hip hop adalah budaya urban, mereka berkarya untuk bicara tentang Yogyakarta dengan bahasa mereka. Susunan beat instrumen tradisional terakulturasi menjadi budaya baru, identitas baru, yaitu hip hop Jawa, hip hop Yogyakarta. Jogja itu mulai ada itu ya tahun 2002. Jadi waktu itu saya sama Mas Marmo atau EGM QMX itu bikin grup namanya South Central Rhyme Syndicate gitu. Sebelum Jahanam kita bikin karya, cuman kita juga nggak rekaman, asal bikin karya aja. Terus tahun 2002 kita bikin nama Jahanam, dan 2003 bikin album. Nah, awal cikal bakal komunitas itu di era 2003 ini, 2002-2003 ketika Jahanam merilis album itu istilahnya homies lah, ada namanya J Family. Nah, ini dimana banyak solois atau rapper yang selalu support kita, terus mereka juga bikin karya, tak bantu, tak buatin musik, mereka rekaman di Basecamp, sehingga J Family ini makin banyak terus. Dan waktu itu memang organik aja, kita nggak menyatakan itu sebuah komunitas, jadi kita organik aja gitu. Nah, waktu itu tahun 2003 juga kenal sama Mas Marjuki namanya, aka Kindle DJ. Nah, beliau ini salah satu inisiator Jogja Hip Hop Foundation.
founder ya. Dan waktu itu tahun 2003 tuh Jogja Evo Foundation as wadah atau community, belum sebagai kolektif grup gitu. Jadi semua grup rap yang ada di Yogyakarta waktu itu movementnya lewat Jogja Evo Foundation. Itu bikin Jogja Evo Reunion pertama di SMA 9 itu tahun 2003. Tahun 2007 itu JHF, Jogja Evo Foundation, mengeluarkan album kompilasi Poetry Battle pertama. Nah, album kompilasi Poetry Battle pertama ini tahun 2007 itu mengumpulkan beberapa grup rap yang ada di Yogyakarta ini untuk ya mereka rekaman di studio yang proper. Istilahnya waktu itu kan memang tahun 2007 kan kita masih rekamannya masih sendiri-sendiri, maksudnya home recording lah di kamar jadi dengan alat seadanya gitu. Dan di Poetry Battle itu kita ya diperlihatkan rekaman proper itu seperti ini di studio gitu dengan alat-alat yang proper gitu. 2009 bikin Poetry Battle 2, itu juga sama dengan konsepnya dengan sama Poetry Battle pertama gitu. Nah, seiringnya berjalannya waktu, JHF ini, Jogja Evo Foundation ini menjadi kolektif gitu loh, menjadi kolektif grup yang berkonsisten dengan bahasa Jawa waktu itu. Jadi beberapa teman-teman yang dulunya ikut Poetry Battle pertama dan Poetry Battle 2 ini ada yang akhirnya hiatus, terus ada yang nggak tahu kemana, nggak ada kabar. Nah, karena memang yang konsisten waktu itu memang ada Jahanam, Rotra, dan Gilda DJ sendiri. Ya udah, akhirnya bikin kolektif grup. JHF ini jadi kolektif grup. Di era tahun 2015-an tuh udah banyak ya, maksudnya dari 2010 sampai 2015 itu udah vibe-nya itu scene hip hop di Jogja itu udah gede ya, maksudnya di JNM yang setiap weekend itu pasti ada acara itu, banyak grup-grup besar lahir di sana dengan panggung JNM. Itu udah di era tahun 2010 sampai 2015 itu. Sebelum pandemi itu tahun 2018 apa ya, muncullah teman-teman Jumat Gombrong waktu itu. Jumat Gombrong dengan diinisiasi sama DJ Paus, si Pras itu dia bikin gerakan ya mengumpulkan teman-teman yang talenta yang baru untuk jamming dari coffee shop to coffee shop gitu. Memang konsepnya intimate gitu, intimate. Nah, di tahun 2023 tuh aku melihat bahwa Jogja ini terutama teman-teman di skena hip hop ini harus punya napas, maksudnya pergerakan seperti ini tidak boleh berhenti begitu saja. Ya sekarang yang muda-muda itu udah lebih produktif, lebih energik, mereka lebih istilahnya lebih banyak waktu lah. Nah, ya udah akhirnya mencetuskan bikin hip hop soringin itu. Jadi hip hop soringin itu memang bukan sebuah komunitas ya, tapi sebuah pergerakan yang ya mungkin visi misinya tuh istilahnya menjaga api itu tetap nyala sebenarnya. Scene hip hop di Yogyakarta memang memiliki sejarah yang panjang. Melalui berbagai proses yang pelik, butuh puluhan tahun untuk menjadi seperti saat ini. Bisa dikatakan hip hop di Yogyakarta terus berkembang karena peran tokoh-tokoh di dalamnya yang mampu mempersatukan semua kalangan, saling support, dan tetap menjaga spirit pertemanan. Ya, dengan adanya komunitas-komunitas, kemudian movement-movement yang jelas sangat membantu untuk teman-teman yang ingin mengekspresikan karya-karyanya bisa pentas, bisa mencoba untuk share, menjajal wani ora. Jadi mungkin ada yang grup-grup baru atau mungkin juga grup-grup lama yang sudah tidak aktif kemudian pengen perform lagi.
Jadi dengan adanya komunitas dan movement begitu sangat-sangat mendukung sebagai channel buat teman-teman untuk berekspresi. Yang membedakan selain mungkin sampai sekarang di Jogja itu apinya masih menyala ya. Jadi di grup-grup di kota lain itu kadang-kadang merasa merry atau iri, kok di Jogja bisa seramai ini ya, sampai sekarang bisa tetap ada terus bermunculan grup-grup baru, talent-talent baru, acara juga selalu ramai. Mungkin juga dari teman-teman hip hopper di Jogja itu do gelem obah, mereka mau bikin komunitas, mau merawatnya juga, mungkin juga dengan yang senior tetap bisa saling support. Jadi apapun yang muncul di Jogja, terutama bibit-bibit baru hip hop di Jogja itu selalu bisa disupport, bisa berkesinambungan, bisa selalu ada kegiatan, bisa aktif. Ya mungkin basa Jawane karena hip hopper di teman-teman pelaku hip hop di Jogja ini bisa guyub gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit gesekan-gesekan, tapi tidak sampai yang terus kemudian tidak mau support yang ini, tidak mau support yang itu. Jadi hampir dibilang dari semua generasi, ya dari yang senior sampai yang paling baru itu bisa gabung jadi satu untuk bikin kegiatan, bikin movement, bikin karya. Jadi ekosistemnya mendukung mungkin ya. Jadi mungkin ya wong-wongnya ora angelan gitu di Jogja. Ibaratnya kenapa itu? Ya itu ada orang yang bikin mural di Joteng itu loh, Joteng Wetan. Ya protes ke keraton kan sebenarnya, lebih ke keraton pop gitu ya. Jogja kok sangat-sangat baru itu tadi dijual, dikomersialisasikan dengan meter. Yang terutama terlihat banyak hotelnya itu. Salah satu peluapan ekspresi diri, salah satunya pemberontakan, karena kita tidak pernah didengar. Jadi kami itu menulis agar bisa dibaca, karena jika kami itu menyuarakan suara kami tidak akan didengar. Makanya kami menuliskan itu. Ya mungkin salah satunya instansi juga, sistem negara yang semakin buruk, suara rakyat yang sudah mulai tidak didengar. Jadi kami menuliskannya di spot-spot atau di tembok-tembok yang bisa dilihat masyarakat. Salah satunya di kereta api mungkin, atau di spot-spot yang sebenarnya itu spot-spot milik negara, bangunan-bangunan negara. Jadi kami bikin gambar di sana agar dilihat banyak masyarakat. Dari tanah kesultanan yang kaya akan sejarah dan budaya, hip hop di Yogyakarta telah menciptakan sebuah gerakan yang tidak hanya menciptakan identitas lokal, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk bermimpi lebih besar. Hip hop adalah suara bagi mereka yang tidak didengar, dengan masa depan yang penuh harapan. This is funky shit. You better ready for it. You're back again with a fucking awesome rhyme. I hit the click with the time. I drink liquor with the line. Trying to be a better one. Listen to this awesome funky sound. Listen to the beat with a funky shit. Hit the bass and kick and the boss is my click. Yo, what the fuck, what you wanna do? I give this shit funky for you. Yeah, when I spit my rhyme, I'm about to take the block. With my slang.